Selamat pagi pemirsa semuanya, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Saudara Filbert, akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Melihat bagaimana cara pemimpin membuat keputusan sangat berpengaruh dalam hasil dan kebijakan yang muncul dalam sendi-sendi perpolitikan negara dan dunia. Namun hari ini saya dan rekan saya akan melakukan wawancara bersama salah satu pembisnis yang bekerja di bidang ekspor. Aku langsung ke pertanyaan pertama aja. Jadi bagaimana menurut Kak Ardi tentang kebijakan ekspor impor yang diterapkan pemerintah saat ini? Apakah sudah sepenuhnya efektif atau memang masih ada beberapa hal yang agak memperlambat proses? Mungkin aku lebih fokusnya ke ekspornya ya, karena sebagai pelaku ekspor gitu. Tapi kalau soal impor mungkin sedikit paham lah. Kalau untuk kebijakan ekspor, pelarangan ekspor bahan baku ya dari Pak Jokowi. Nah, kita melihat dari aspek kalau kita sebagai warga negara ya, itu hal yang positif ya untuk bangsa kita itu, karena dengan adanya pelarangan ekspor tersebut, bahan baku tersebut ya, maka mau gak mau pembeli itu istilahnya buyer dari luar itu mau gak mau harus investasi di Indonesia ini untuk dapat barang yang dia cari. Nah, tapi kalau kita memandang dari perspektif sebagai pelaku ekspor, terus pengusaha ekspor itu sendiri, itu tentunya cukup merugikan sebenarnya, karena komoditas yang biasa kita jual itu memang bahan baku. Kemudian setelah adanya pelarangan ekspor, otomatis itu secara langsung usaha kita akan mati gitu, teman-teman. Itu yang kita alami sih ya, beberapa kejadian belakangan ini, kayak dulu itu sempat pelarangan ekspor minyak sawit mentah, kemudian pelarangan ekspor batu bara. Itu ada beberapa teman-teman kita yang memang laku ekspor dua komoditas tersebut. Wah, itu kalang kabut gitu, karena mereka sudah punya kontrak ya, terutama yang batu bara. Dulu teman-teman bisa search beritanya mungkin soal pelarangan batu bara itu. Dari impor mungkin sedikit ya yang saya pahami terkait kebijakan impor, kurang lebih sih sama ya, terkait pelarangan impor bahan mentah gitu, kayak sayur mayur dan segala macam. Itu ada beberapa pelarangan impor, teman-teman, kayak cabai dan segala macam sayur, itu ada larangan gitu untuk yang basah. Impor beras, teman-teman, itu impor beras kita ternyata masih melakukan impor beras gitu, karena dari pemerintah sendiri mengatakan bahwa cadangan beras kita kurang gitu, maka mau gak mau harus impor. Itu paling. Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi kalau yang bisa aku tangkap, memang kebijakan larangan ekspor kemarin ini agak sedikit ini ya, menguntungkan kita, ada sisi positifnya, tapi ada dampak negatif juga ya kepada pelaku ekspor kita yang tertahan di lautan gitu ya. Oke. Ya baik, terima kasih Kak. Mungkin aku langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang kedua. Kalau boleh tahu, kapan Kakak memulai pekerjaan ekspor impor ini, dan selama melakukan pekerjaan ini apakah Kakak sendiri merasa kegiatan ekspor impor Indonesia sudah tergolong cukup maju jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya? Masih baru sih ya, masih baru. Itu dari 2019 sih. Baru berapa? Baru 4 tahunan ya. Masih baru. Masih 4 tahunan, masih baru. Dari 2019 nyampe sekarang. Terus terkait apa ya, mungkin dikatakan kinerja ekspor Indonesia ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu ada datanya sih, kita bisa lihat. Kalau lihat tren dari tahun sebelumnya 2022 itu kita ada peningkatan ekspor itu sekitar 37% kalau nggak salah, 37% dari tahun sebelumnya, dari 2021. Jadi dari 2021 ke 2022 itu ada peningkatan cukup signifikan loh, itu 37%, sekitar 140 miliar dolar ya, teman-teman. Jadi trennya cenderung naik nih dari kita pandemi ya, 2020 kan, wah itu perekonomian anjlok ya, teman-teman, kita tahu. Kemudian 2021 mulai naik, nah 2022 itu makin naik trennya. Jadi bisa dikatakan kegiatan ekspor maupun impor Indonesia itu trennya positif, teman-teman. Jelas lebih baik dari tahun sebelumnya. Bahkan neraca perdagangan kita juga itu dikatakan surplus ya. Jadi ya itulah baik kalau saya bilang. Kalau dari kacamata ekspor tentu luar biasa lebih baik dari tahun sebelumnya gitu. Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi memang kita melihat ada tren positif ya Kak ya, dari periode-periode sebelumnya. Kalau sekarang tuh sampai neraca perdagangan kita aja tuh bisa sampai surplus gitu. 37% menurut aku udah sangat tinggi banget loh itu di dalam skala ekspor impor kita ya kan. Iya. Tapi itu berarti hal yang bagus dong untuk sektor ekspor dan impor kita ya. Oke, betul. Oke. Terima kasih Kak. Mungkin aku langsung ke pertanyaan selanjutnya, tapi nanti akan ditanyakan oleh teman. Terima kasih.
Untuk pertanyaan ketiganya, tadi kakak kan ada membahas soal larangan ekspor impor bahan mentah oleh presiden kita, dan juga kakak juga sempat membahas soal sebagai pelaku bisnis juga pastinya justru malah menghadapi banyak kerugian. Jadi untuk dari pandangan kakak sendiri sebagai pelaku pembisnis ekspor impor ini, bagaimana cara kakak menghandle dari situasi dan kondisi dari kesulitan-kesulitan dalam menghadapi ekspor impor ini? Komoditasnya di turunan sawit ya, teman-teman. Turunan sawit itu ya minyak sawit, terus cangkang sawit, dan turunan. Nah itu kebetulan kasus yang terjadi kemarin itu ada pelarangan ekspor CPO ya, crude palm oil, minyak sawit mentah. Nah itu sempat kejadian itu sudah ada buyer yang mau deal lah, udah mau deal lah dengan kita gitu. Kemudian tiba-tiba malamnya presiden mengumumkan ya dilarang ekspor CPO. Ya udah mau nggak mau ya udah kita pasrah, kita nggak bisa apa-apa gitu, karena sebagai pengusaha ya udah negara membuat regulasi seperti ini, ya udah kita turuti aja. Tapi aktual di lapangan ya sebenarnya teman-teman itu ada aja yang bisa tembus gitu. Cuman saya sebagai apa ya istilahnya nggak berani kucing-kucingan istilahnya kayak gitu teman-teman. Jadi ya kita nurut aja gitu dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah itu terkait larangan ekspor. Pelaku pembisnis lagi berarti kita harus lebih tetap udah bisa, udah masalah hukum apalagi hukum internasional kita pun Bener. bisa lawan gitu ya. Paling bisa tuh jadi sebelum pelarangan itu biasanya kita sudah dapat kabar-kabar burung gitu. Jadi oh nih bulan depan bakal dilarang gitu. Nah itu kita akan buru-buru, jelas kita akan info dong ke buyer. Ini info bulan depan bakal pelarangan ekspor. Lebih baik kita kelarkan transaksi sekarang, langsung kirim. Tapi selebihnya ketika sudah dilakukan pelarangan ya udah kita mau gimana lagi teman-teman. Negara kan bukan punya kita. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, sama bekerja, apa saja kesulitan yang kakak hadapi dalam mengurus proses ekspor dalam regional Jabodetabek? Paling kalau kendala itu kita masalah harga dan payment teman-teman. Kalau di ekspor itu namanya kita jual beli ya pasti ada negosiasi kan, ada nego harga. Saya punya barang jual segini, si buyer pasti nego harga segini. Nah itu kita harus temukan titik tengahnya. Ntar harga udah deal, paymentnya gimana? Apakah cash, telegraphic transfer, atau pakai LC, letter of credit kan? Antara dua itu, atau ada payment dengan sistem lain kayak gitu. Terus kemudian kendala terkait regulasi di negara tujuan ekspor ya, di NTE. Kayak kami ngirim itu ke Cina ya. Nah ke Cina itu nggak mudah teman-teman, karena di Cina itu customnya mereka itu, bea cukainya mereka itu harus, negara yang mau ekspor ke mereka itu harus terdaftar di bea cukai mereka, itu namanya GACC. Nah itu perusahaan kita harus terdaftar di GACC, di customnya Cina itu, jadi harus terdaftar. Nah itu harus diurus dulu gitu. Kalau nggak bisa, kita bisa ada namanya undername teman-teman, jadi sewa perusahaan orang yang sudah terdaftar di customnya China. Nah jadi kita keluar lagi cost, keluar lagi biaya kayak gitu paling. Tapi overall sampai sekarang sih untungnya udah clear ya, jadi udah terdaftar gitu di customnya China, jadi kita ngirim pun udah gak ada kendala lagi. Itu sih untuk awal-awal sih. Di sektor sawit ya, yang kami tekuni itu kebijakannya berubah-ubah. Kayak kemarin pelarangan ekspor CPO, terus tahu-tahu boleh lagi ekspor, terus tahu-tahu ada bea keluar untuk sawit. Nah itu tiap itemnya beda-beda tuh bea keluarnya. Jadi contoh misalkan minyak sawit, minyak goreng yang udah siap pakai gitu, itu ada bea keluarnya sekian dolar per ton. Mau gak mau kan kita harus masukin harga itu ke harga jual kita. Harga jual kita akhirnya naik kayak gitu, yang bikin ya sedikit menyulitkan lah kayak gitu Pak. Sejauh ini dari 4 tahun pengalaman kakak nih, yang paling kakak enjoy dalam buat ekspor, bahan yang paling di enjoy buat ekspor, paling bisa cuan, yang paling enak gitu deh menurut kakak? Paling apa? enak
paling enak itu justru turunan kelapa. Turunan kelapa itu berarti mau airnya atau sabut kelapanya, kemudian cangkang kelapanya ya. Itu semua bisa diekspor teman-teman. Dan nggak ada regulasi yang mengatur dengan ketat untuk kayak kelapa sawit. Ada bea keluar dan segala macam. Itu nggak ada teman-teman. Nah itu semua aspek dari kelapa itu bisa dimanfaatkan. Kalau pernah dengar mungkin kokopit, cocoa fiber. Nah itu dua komoditas yang cukup ngetren ya kalau di dunia ekspor tuh. Karena kepake, paling kepake itu kokopit sama cocoa fiber itu. Itu sih paling cuan ya. Kalau paling cuan ya tetap minyak sawit teman-teman kalau lihat dari cuannya ya. Karena itu kan kebutuhan primer ya. Untuk pangan ya, kalau minyak sawit kan minyak goreng untuk pangan. Nah itu permintaannya kan intens, minta terus. Saya pernah dengar satu yang ngerjain ekspor impor juga, namanya Julio Leo, yang dia buat bisa ekspor. Tahu kakak harusnya tahu juga ya? Iya tahu, pasti tahu. Iya Julio. Jadi masukan buat kita mahasiswa. Lebih mempersingkat waktu. Nah, menurut Kak Ardi sendiri, dalam kegiatan ekspor tuh yang paling berpengaruh tuh siapa sih selama melakukan kegiatan ekspor? Terus kalau misalkan dengan adanya hukum internasional tuh sebenarnya semakin mempermudah dan menjamin proses ekspornya atau malahan mempersulit kegiatannya gitu Kak? Kalau menurut Kakak itu gimana? Nomor satu ya tetap pemerintah teman-teman. Karena pemerintah yang punya regulasi di negara ini, kita warga negara yang wajib mengikuti gitu. Kemudian terkait hukum internasional mungkin nanti teman-teman akan mempelajari ya di perdagangan internasional itu banyak agreement yang tujuannya itu untuk menguntungkan ya antar kedua negara. Itu namanya FTA teman-teman, Free Trade Agreement. Jadi perjanjian perdagangan bebas. Nah itu antar tiap negara itu ada FTA-nya teman-teman. Kayak Indonesia ke China itu ada FTA-nya, kemudian Indonesia Australia, kemudian lingkup ASEAN sendiri. Nah itu ada Indonesia itu hampir dengan tiap negara dan tiap benua itu punya FTA-nya sendiri, itu punya agreement sendiri. Nah terus manfaatnya FTA itu apa sih? Nah manfaatnya itu untuk kedua belah pihak itu menguntungkan. Kenapa? Karena ada perjanjian di dalam itu di mana barang itu akan bebas dari biaya masuk gitu. Jadi misalkan kita ekspor kelapa sawit ini ke negara Cina. Nah di negara Cina itu karena kita ada perjanjian, jadi nggak akan kena biaya masuk di sana gitu. Jadi otomatis kita bisa menekan cost gitu dari si bayarnya juga. Dari aspek perjanjian untuk tarif biaya masuknya itu sampai 0%. Itu sih paling untuk hukum internasional yang tentunya menguntungkan kita gitu. Tapi mungkin ada juga hukum internasional yang merugikan kita teman-teman, kayak dilarang ekspor nikel kemarin itu ya kan. Akhirnya apa, Eropa itu menggugat kita kan di WTO karena kabarnya sudah ada perjanjian itu di WTO bahwa Indonesia harus mengekspor nikel ya, nikel mentah itu ke Eropa. Nikel itu dimanfaatkan jadi baterai. Bayangkan kalau kita melarang untuk ekspor, kita nggak mau jual nih nikel kita, nah mereka akan kabut dong pasti. Nih gue harus bikin baterai ini gimana nih? Mau gak mau mereka bikin pabrik di Indonesia. Dampaknya apa? Membuka lapangan pekerjaan baru. Tentunya untung lah ya untuk Indonesia tentunya. Kayak gitu teman-teman. Tapi balik lagi, segala sesuatunya pasti ada konsekuensinya ya. Dengan pelarangan ekspor pun akan ada gugatan dari Eropa. Kemudian pelarangan yang akan dilakukan lagi itu pelarangan bauksit. Pelarangan bauksit ekspor. Pelarangan ekspor bauksit ke Cina. Itu nanti mau dilarang. Otomatis nanti ada lagi Cina mungkin menggugat dan sebagainya kayak gitu paling. Oke, jadi yang paling berpengaruh itu pemerintah ya Kak. Jadi bisa dibilang tahta tertinggi dari mengekspor tuh pemerintah. Kalau pemerintah bilang A itu harus A ya. Oke, terus ya, hukumnya juga sangat menguntungkan dan bisa juga merugikan ya bagi. Iya betul. Iya. Oke Kak, thank you buat jawabannya.